Saya Ika Yudawati Ningtyas, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bondowoso. Tahapan awal dari supervisi akademik kali ini adalah kegiatan pra-observasi. Berikut ini percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 243B. Nama saya Ika Yudawati Ningtyas, SPD. Kali ini saya bersama rekan saya. Nama saya Desi Arisandi. Saya mengajar kelas 5 di PTD SPF SDN Negeri Dabasa 3 Bondowoso. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas aksi nyata saya pada modul 2.3, yaitu kaitannya dengan coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam Bu Ika. Baik Bu Desi, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Desi. Iya Bu Ika, silakan. Iya, jadi begini Bu Desi, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya saya memiliki tugas di modul 2.3, yaitu kaitannya dengan coaching untuk supervisi akademik. Nanti Bu Desi berkenan? Alhamdulillah sangat berkenan Bu Ika. Baik Bu Desi, jadi begini Bu Desi, kegiatan kita itu nanti ada serangkaian kegiatan. Jadi kegiatan kita ada 3 rangkaian supervisi akademis, yaitu yang pertama meliputi pra-observasi, kemudian yang kedua ada kegiatan observasi, dan yang terakhir ada kegiatan pasca observasi. Baik Bu Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik sekali ya. Baik, ya. Ya, saya lihat Bu Desi pasti selalu ceria. Alhamdulillah. Harus penuh dengan senyuman, apalagi ketika kita akan mengajar di depan siswa kita. Oh iya. Baik Bu Desi, bagaimana perasaannya ketika saya meminta izin untuk kegiatan ini? Perasaannya ketika saya akan melakukan kegiatan supervisi kepada Bu Desi? Alhamdulillah Bu Ika, saya sangat senang sekali karena nanti kita bisa saling sharing, terutama Bu Ika yang sudah jadi guru penggerak. Nantinya saya juga akan bisa menimba ilmu bagaimana proses pembelajaran yang baik di kelas seperti apa. Terima kasih ya Bu Desi atas kesempatan ini. Baik Bu Desi, supervisi akademik ini Bu Desi ini bertujuan untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan potensi mengajar. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol santai begitu ya. Kaitannya bagaimana persiapan Bu Desi dalam kegiatan mengajar pada saat saya akan melakukan kegiatan observasi. Nah, dari kegiatan pra-observasi ini apa yang Bu Desi harapkan dari kegiatan bincang-bincang kita hari ini? Yang saya harapkan nantinya kita bisa saling sharing, bisa tukar pendapat tentang pembelajaran di kelas itu yang baik dan menyenangkan, terutama saat ini kan sedang gencar-gencarnya itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru hanya sebagai fasilitator, sedangkan kita harus bisa memenuhi kebutuhan siswa yang beraneka ragam ya. Dari gaya belajar mereka juga seperti itu. Selain itu saya juga ingin menjadi mitra bersama Bu Ika selaku guru penggerak, sehingga menghasilkan proses pembelajaran sebagaimana mestinya sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Amin. Kita akan saling sharing gitu. Nah, untuk mata pelajaran yang akan Bu Desi ajarkan, itu mata pelajaran apa? Kemudian topiknya apa Bu Desi? Saya nanti akan melakukan pembelajaran sains kita, terutama IPA, yaitu tentang siklus air. Nah, di sini ini sudah saya membuat RPP. Saya ambil tema 8 tentang manusia dan lingkungan untuk mata pelajaran sains. Topiknya ini adalah siklus air seperti itu.
KTP-nya sudah siap ya Bu Sudah, Desi? insya Allah sudah siap. Untuk berikutnya dari materi sains tentang siklus air tadi, nah tujuan pembelajaran dari materi ini apa Bu? Yang pertama tujuannya yaitu setelah itu anak-anak menggali informasi dari teks bacaan, kemudian dari video, mereka itu bisa mengidentifikasi tentang urutan siklus air itu seperti apa. Nah, kemudian tujuan yang kedua, anak-anak itu nanti melakukan unjuk kerja dengan membuat diorama tentang bagaimana sih proses terjadinya siklus air seperti itu. Gitu ya Bu Oke. Desi. Nah, pada kegiatan pembelajaran nanti Bu Desi, apa saja yang sudah Bu Desi persiapkan? Yang saya sudah persiapkan, yang pertama saya sudah tentunya membuat RPP ini ya Bu Kak. RPP yang sudah saya siapkan, kemudian di mana di dalamnya juga ada LKPD, lembar kerja siswa, kemudian ada juga soal evaluasi, dan tidak lupa lembar penilaian tentunya. Sudah lengkap sekali ya Bu Iya. Desi ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu Desi, selama Bu Desi di kelas 5, apalagi mengajar anak-anak yang sekarang ini ya, itu apa pernah Bu Desi mengalami kendala dalam mengajarkan pembelajaran IPA atau sains di kelas 5 Bu Desi? Iya, banyak sekali sebenarnya kesulitan yang saya rasakan, terutama yaitu tentang kemampuan murid. Kemampuan murid saya yang berbeda-beda. Kemudian juga ada yang mudah menerima pembelajaran, ada yang sulit menerima pembelajaran. Selain itu, gaya belajar mereka pun berbeda. Ada yang saya hanya menampilkan sebuah video, itu mereka ada yang sudah paham, tetapi ada yang belum. Nah, itu kesulitan. Jadi saya itu harus memikirkan bagaimana dengan siswa saya yang memiliki gaya belajar berbeda, tetapi kebutuhan mereka akan pembelajaran itu terpenuhi seperti itu. Mereka akan paham walaupun gaya belajar mereka masing-masing. Itu adalah sebuah tantangan tersendiri buat saya tentunya. Betul sekali Bu Desi, banyak sekali tantangannya memang sebagai guru ya. Kalau saya simpulkan di sini tadi kendalanya berkaitan dengan kemampuan murid yang beragam gitu, Bu Desi. Kemampuan murid, Kemudian penerimaan murid ya iya, pada materi-materi yang diajarkan oleh Bu Desi, dan terakhir adalah gaya belajar belajar yang berbeda. Nah, gaya belajar yang berbeda ini kalau di kelasnya Bu Desi sendiri ada berapa gaya belajar Bu? Itu sebelumnya saya melakukan diagnostik awal Bu Ika untuk mengetahui gaya belajar mereka masing-masing. Setelah itu saya bisa mengetahui bagaimana gaya belajar saya. Ternyata ada 3. Ada anak yang bergaya belajar, saya kelompokkan jadi 3G. Ada yang bergaya belajar kinestetik, kemudian audio, dan yang ketiga visual. Seperti itu. Ada 3 Iya. di kelasnya Bu Desi. Sangat beragam sekali ya Bu. Beragam. Beragam, makanya banyak sekali tantangan di situ. Nah, dari beberapa kendala yang Bu Desi alami pada saat Bu Desi mengajar, tentunya Bu Desi punya trik atau punya strategi dan hal-hal yang ingin dikembangkan oleh Bu Desi agar kualitas pembelajaran di kelas Bu Desi itu bagus. Nah, apa Bu menurut Bu Desi yang perlu dikembangkan? Area mana yang perlu dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran? Dalam kegiatan pembelajaran tentunya areanya saya melaksanakan nanti pembelajaran berdiferensiasi, di mana yang ada pada kegiatan intinya Bu Ika, di mana nanti saya akan membuat, selain saya ada media tentang video, tentunya siklus air. Di sini ada tantangan, nanti saya akan membuat sebuah media yang saya beri nama buku silir, yaitu buku tentang siklus air. Kemudian saya kembangkan lagi dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, di mana nantinya siswa itu akan menghasilkan sebuah karya. Jika kinestetik itu nanti akan membuat diorama Bu Ika, anak-anak akan berkarya dengan membuat diorama. Kemudian untuk yang siswa yang bergaya belajar audio, nanti mereka akan membuat sebuah video. Tentunya ada beberapa siswa yang akan menjadi YouTuber, kemudian teman yang lainnya akan menjadi sebagai seorang yang mensyuting, dan tentunya mereka akan berdiskusi dulu apa yang akan disampaikan di dalam video tersebut. Jadi karena sekarang lagi viral menjadi seorang YouTuber, mereka akan juga menjadi YouTuber tapi menyampaikan tentang siklus air.
Kemudian untuk yang bergaya belajar visual, mereka akan bermain tentunya dengan menggunakan buku silir yang telah saya siapkan. Banyak sekali yang akan dikembangkan ya Bu Desi. Kalau saya lihat tadi Bu Desi mengembangkan media buku silir. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Bu, buku silir itu bentuknya seperti apa? Buku silir itu bentuknya seperti buku Ika. Nah, buku itu saya katakan buku tentang siklus air, di mana nanti anak-anak itu akan ada gambar-gambar di sana, mereka akan menempelkan sendiri, kemudian mereka ada juga tulisan kayak semacam kata tentang siklus air, mereka juga akan menentukan. Misalkan dari air, ada gambarnya laut, kemudian terkena sinar matahari itu disebut apa, ada tanda panah, mereka akan bermain yang itu. Jadi media ini Bu Desi menyiapkan gitu dan anak-anak yang membuat gitu. Iya. Bu Desi. Wah, menarik sekali ya Bu Desi. Itu anak-anak tentunya. Ya, anak-anak bisa membuat sendiri gitu atas bimbingan dari Bu Desi untuk medianya ini ya. Kemudian dari segi afektifnya atau sikap Bu Desi, apa yang akan Bu Desi kembangkan dari segi sikap di dalam pembelajaran ini? Kalau sikap itu sesuai dengan profil pelajaran Pancasila Bu Ika, di sana ada gotong royong. Nah, saya ingin siswa saya itu saling bekerja sama. Nah, itu akan terlihat ketika anak-anak itu dibagi menjadi 3 kelompok sesuai gaya belajar mereka masing-masing seperti itu. Nah, selain itu saya kembangkan lagi memberi semangat kepada siswa tentunya dengan memberikan melalui lagu. Jadi setelah ada penguatan nantinya, penguatan itu saya dapat lagu tentang siklus air seperti itu. Nah, menarik sekali. Ya, selain itu di tengah-tengah mungkin ketika siswa juga capek, saya akan memberikan namanya tepuk semangat agar mereka semangat kembali mereka. Gitu, untuk bikin anak-anak itu lebih konsentrasi lagi seperti itu. Iya, itu berarti Ice breaking lah. Ya, ice breaking ya. Kaitannya dengan membangun kemampuan sosial emosional pada anak, begitu ya Bu Desi. Baik, bisakah Bu Desi menceritakan sedikit saja tentang alur atau skenario pembelajaran yang akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran nanti? Baik, skenario-nya seperti ini. Nanti di awal seperti biasa kita melakukan pendahuluan dulu, kemudian menyampaikan tentunya materi atau tujuan belajar agar anak-anak itu tahu apa yang akan dipelajari pada saat itu. Setelah itu kita akan menyaksikan sebuah video, tayangan video, tentunya video-video yang menarik bagi siswa. Tidak jauh berbeda dengan siklus air, ada hubungannya dengan air hujan seperti itu. Nah, setelah itu nanti saya akan melakukan tanya jawab dengan siswa. Apa sih isi dari video tersebut? Nah, setelah itu baru saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Tentunya saya sudah memberikan diagnostik awal seperti yang saya sampaikan tadi. Setelah terbagi 3 kelompok, baru mereka akan masing-masing mendapatkan LKPD sesuai dengan perintah yang telah saya buat. Di sini juga ada. Mereka akan mengerjakan walaupun pekerjaan mereka berbeda, tetapi tujuannya tetap sama. Mereka akan memahami apa itu siklus air, seperti apa prosesnya, seperti itu kan. Baru terakhir nanti akan setelah itu kelompok, nanti anak-anak itu akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas, kelompok lain menanggapi. Nah, terakhir untuk penguatannya kita akan menyanyikan bersama tentang lagu siklus air seperti itu. Lagunya di akhir untuk penguatan. Penguatan, iya. Wah, kalau saya lihat itu tadi pembelajaran berdiferensiasinya sangat kompleks sekali, sangat komplit begitu. Nah, kalau boleh saya tahu Bu Desi, untuk diferensiasi yang produk nanti tagihannya anak-anak ini berupa apa Bu Desi? Tagihannya untuk yang kelompok kinestetik itu membuat diorama. Nah, itu nanti tagihannya hasil diorama yang mereka buat. Kemudian untuk yang audio itu nanti tagihannya berupa video karena dia menjelaskan sebagai seorang YouTuber tentang siklus air. Kemudian untuk yang visual itu nanti tagihannya ya berupa buku silik yang telah saya siapkan hasilnya seperti itu. Jadi berupa produk. Produknya beragam sesuai dengan
gaya belajar, tetapi masing-masing. tujuannya sama, isinya Tujuannya sama. Isinya sama, walaupun produknya berbeda, tapi isinya sama tentang siklus air seperti itu. Saya sudah tidak sabar ini melihat pembelajarannya Bu Desi di kelas. Iya, iya. Nah, kalau begitu Bu Desi, apakah ada strategi atau metode khusus dalam pembelajaran Bu Desi untuk pembelajaran siklus air ini? Strategi saya ya itu tadi, melakukan pembelajaran dengan PJBL, kemudian saya juga harus membuat istilahnya pembelajaran itu lebih menyenangkan, kemudian juga memberi ice breaking sama siswa gitu. Intinya saya harus bisa membawa anak-anak itu memahami tentang pembelajaran siklus air sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya, itu yang tadi Strategi. kan pembelajaran PJBL, gitu Iya, ya, PJBL-nya PJBL. di situ. Baik, Bu Desi. Nah, Bu Desi tadi sudah menyampaikan terkait dengan RPP yang sudah dibuat, kemudian alur kegiatannya, medianya, kemudian strategi pembelajarannya. Nah, semua sudah Bu Desi persiapkan dengan sangat matang. Kira-kira ini akan dilaksanakan pada hari apa Bu Desi? Insya Allah akan saya laksanakan hari Kamis Bika, tanggal 4 April 2023 tentunya. Mei, lupa bulan Mei tadi. Iya, bulan Mei Bu Desi. Iya. Baik Bu Desi. Nah, persentase keberhasilan dari strategi yang Bu Desi akan laksanakan pada pembelajaran di siklus air ini, Bu Desi, menurut Bu Desi berapa persentase keberhasilan, ukuran keberhasilan untuk strategi ini akan dilaksanakan di kelas Bu Desi? Kira-kira Insya Allah saya yakin 70%, karena di sana saya itu membuatnya, proses pembelajarannya membuat anak-anak menyenangkan, kemudian bersemangat tentunya, seperti itu. Bahkan mungkin bisa lebih ya Bu Desi? Bisa lebih, bisa 80. Iya, baik Bu Desi. Nah, Bu Desi tadi sudah mempersiapkan dengan matang. Apa komitmen Bu Desi untuk lebih bisa melaksanakan KBM ini dengan baik? Komitmen saya harus tetap semangat. Kemudian yang kedua, saya harus memberikan pembelajaran yang baik untuk anak-anak, yang mudah diterima oleh anak-anak. Walaupun memang saya harus menyiapkan semua berbagai cara bagaimana anak-anak dengan keragaman yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, tetapi mereka memahami tentang apa itu nanti materi siklus air, seperti itu. Baik, saya tidak sabar untuk melihat Bu Desi melaksanakan kegiatan KBM. Nanti saya juga mohon izin ya Bu Desi, sekali lagi saya ingin melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Desi untuk hari Kamis. Oke, hari Kamis tanggal 4 Mei. Mudah-mudahan kegiatan yang akan Bu Desi laksanakan akan sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mika. Terima kasih Bu Desi atas observasi hari ini. Kita akhiri. Kita akan berjumpa lagi pada saat kegiatan di observasi atau kegiatan KPM pada hari Kamis ya. Baik, Mika. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Mika. Baik, demikianlah kegiatan pra-observasi yang telah saya lakukan bersama rekan saya Ibu Desi dari UPTD SPF SDN Dabasa 3 Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan berikutnya yaitu observasi. Tugas saya adalah mengamati kegiatan pembelajaran dan mencatat hal-hal penting selama pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan belum di rumah? Sudah. Sudah siapkah belajar? Siap. Yuk sekarang bantu Bu Guru, siapa yang waktunya atau gilirannya menyiapkan? Siap.
agar kalian tahu bagaimana sih proses terjadinya air atau terjadinya air hujan. Pastinya kalian belum tahu, ya kan? Tiba-tiba saja ketika mendung, awan berwarna gelap turun lalu hujan. Tapi kalian belum tahu dari mana sih air hujan itu berasal. Nah, jawabannya ada pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air hujan. Sebelum pelajaran dimulai, yuk kita nyanyi bersama. Kalian suka bernyanyi tidak? Ayo kita bernyanyi. Lagu apa ya? Lagu tik 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 bunyi hujan. Ya? Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Nah, itu tadi adalah salah satu lagu yang berhubungan dengan hujan. Nah, agar kalian lebih paham, lebih tahu, yuk kita lihat video tentang hujan. Ini sebuah video atau sebuah cerita tentang hujan. Kalian pasti senang menontonnya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini adalah film tentang hujan. Salam. Loh, ayo udah pulang. Kok basah kuyup? Iya, itu baju siapa ya? Iya aja nih. Bakal gitu. Aku kan apa? Gak boleh bilang hujan. Udah bilang aja lah. Bagaimana video tadi? Seru. Menceritakan tentang apa ya video tadi? Ada yang tahu? Hujan. Pinter. Hujan itu adalah rahmat dari Allah. Tadi manfaat air hujan apa saja? Apa manfaatnya? Kira-kira apa ya manfaat air hujan? Ada manfaatnya enggak untuk kita? Apa? Kenapa? Ayo, Yasi barusan ngomong Bu Guru dengar. Ayo, apa Yas? Iya, betul. Bisa menyiram untuk tanaman. Kemudian ada enggak negatifnya, posisi negatif dari air hujan? Bagaimana sih terjadinya proses hujan? Bu Guru sudah menyiapkan kalian sebuah RKPD di mana nanti kalian akan mengerjakannya secara kelompok, ya, secara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tentunya tugas kalian setiap kelompok akan berbeda sesuai dengan RKPD yang Bu Guru bagikan. Sudah siap? Siap. Masih semangat? Yuk, kelompok semangat. Ya, Bu Guru akan bagikan tugasnya kalian yang harus kalian kerjakan. Untuk kelompok 1, tugasnya nanti kita akan membuat sebuah diorama tentang siklus air, ya. Dan kelompok 3, tentunya tugas kalian setiap kelompok akan berbeda. warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibra. Dan saya Isam. Kami dari SDN Negeri Dewasa 3 Bondowoso ingin menceritakan tentang siklus air. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses tersebut disebut evaporasi. Ini aku mau ditaruh di sini terserah kamu. Nah, ini adalah hasil dari kelompok 3. Di sini agak tinggi. Air laut menguap akibat panas dari sinar matahari disebut evaporasi. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana dengan hasil dari kelompok 1? Sudah siap kelompok 1? Ini adalah hasil karya dari kelompok 1. Kelompok 1 membuat diorama tentang siklus air. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Lalu, uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung air. Dan ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air tersebut membentuk awan atau hujan. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Silakan yang mau maju ke depan, Mas Isam. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut presipitasi. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah. Ada yang mau memberikan tanggapan? Betul atau salah ya? Betul atau salah? Betul, menurut Bapak betul. Nah, nanti Bu Guru akan memberitahu kalian bagaimana sih siklus terjadinya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya di depan. Nah, sekarang coba kalian kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mengetahui tentang siklus air. Sebenarnya air hujan itu berasal dari apa sih? Dari mana? Dari air laut. Air laut yang terkena apa? Oh, sinar matahari. Kemudian apa yang terjadi? Menguap. Tahu disebut apa? Evaporasi. Agar kalian lebih paham tentang istilah di dalam siklus air, yuk kita
menyanyikan lagu Siklus Air secara bersama-sama. Sudah siap? Siap. Kawan-kawan, itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya, laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk disebut kondensasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Satu kali lagi ya. Air dapat diperbarui. Nah, karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi. Membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Disebut infiltrasi. Tentang siklus air. Supaya apa menyanyikan lagu itu? Agar kalian mudah mengingat tentang istilah-istilah di dalam siklus air. Anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Seru, menyenangkan. Kalian merasa senang hari ini? Senang. Kita sudah belajar tentang apa ya? Siklus air. Ada beberapa istilah tadi dalam siklus air. Ada yang tahu apa saja? Istilah apa saja tadi? Ayo, air laut yang terkena panas matahari kemudian menguap itu disebut apa? Ada evaporasi. Ada istilah apa lagi? Kondensasi. Ada istilah apa lagi? Apa? Presipitasi. Ada infiltrasi juga. Kalian anak yang hebat, luar biasa ya. Yuk kita kasih aplaus untuk kita semua. Ya. Sekarang Bu Guru tanya, masih ada pertanyaan atau tidak tentang siklus air? Apakah kalian sudah paham semua tentang siklus air? Paham. Yakin? Tidak ada pertanyaan? Yakin. Alhamdulillah. Semoga hari ini, pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya, Bu Guru pimpin doanya, yuk. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bu Guru doakan semoga kalian sampai di rumah dengan selamat. Bu Guru akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap akhir kegiatan ini adalah pasca observasi untuk merefleksi kegiatan pembelajaran dan melakukan kegiatan rencana pengembangan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Yudawati Ningtyas SPD. Saya dari UPTD SPF SDN Dabasah 3 Bondowoso, calon guru penggerak angkatan 7.
Kali ini saya bersama pengajar praktik saya, Bapak Sahwanto SPD, dan juga rekan sejawat saya, Ibu Desi Arisandi SPDSD. Kali ini kami akan menyampaikan kegiatan tahapan pasca observasi pada serangkaian kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ika. Baik, gimana kabarnya Bu Desi hari ini? Alhamdulillah, saya baik dan sehat, Bu Ika. Baik Bu Desi, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Bu Desi. Bu Desi sudah berkenan hadir pada kegiatan tahapan serangkaian supervisi akademik yang ketiga, yaitu tahapan pasca observasi. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah melewati 2 tahapan Bu Desi, yaitu yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan observasi. Dan sekarang Bu Desi kita ada pada tahapan pasca observasi. Baik Bu Desi, dari perbincangan kita hari ini, apa yang ingin Bu Desi harapkan? Dalam perbincangan kita pada hari ini, yang saya harapkan itu saya ingin melakukan sharing, terutama dengan Bu Ika selaku guru penggerak, tentang kekurangan pada saat saya melakukan proses pembelajaran tadi maupun bagaimana perbaikan ke depannya agar pembelajaran di kelas saya semakin lebih baik dan lebih menyenangkan tentunya kepada siswa. Jadi tujuan kita hari ini, perbincangan kita hari ini adalah untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Desi lakukan pada observasi waktu yang tanggal 4 Mei kemarin ya Bu Desi ya. Jadi kaitannya dari hal tersebut kita refleksi, kemudian sebagai perbaikan kualitas pembelajaran di pembelajaran berikutnya, gitu ya Bu Desi ya. Nah, Bu Desi pada saat kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Desi lakukan pada tanggal 4 Mei kemarin, apakah perencanaan dan kegiatan pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan harapan yang Bu Desi rencanakan sebelumnya? Alhamdulillah Bu Ika, waktu itu sudah sesuai, menurut saya sesuai karena materi yang saya sampaikan sudah sesuai dengan RPP. Kemudian hal ini juga membuat anak-anak semakin senang ketika proses pembelajaran karena mereka melakukan suatu pembelajaran walaupun mereka berbeda-beda cara bekerjanya, tapi tetap tujuannya satu. Nah itu sesuai, apalagi setelah melihat hasil evaluasi yang siswa kerjakan. Jadi insya Allah saya sudah sesuai harapan saya, seperti itu. Oke. Jadi pada RPP tentunya ada tujuan pembelajaran yang disampaikan Bu Desi. Kalau saya ingat-ingat itu di situ ada 2 tujuan pembelajaran Bu Desi. Nah dari 2 tujuan pembelajaran tersebut, apakah tercapai semuanya Bu Desi? Alhamdulillah tercapai. Itu yaitu dari hasil evaluasi siswa di mana hasilnya juga sudah sangat memuaskan menurut saya. Kemudian yang kedua, anak-anak itu bisa hafal materi tersebut, bagaimana terjadinya siklus air hanya dengan sebuah lagu, seperti itu. Di mana lagu tersebut saya berikan pada saat penguatan, mungkin Bu Ika juga masih ingat itu. Iya betul sekali. Lagu siklus air ya Bu Desi ya. Lagu siklus air. Iya. Nah ini Bu Desi, apa yang menjadi kelebihan atau keunggulan dari pembelajaran yang sudah Bu Desi laksanakan? Kelebihan atau keunggulan dari pembelajaran saya yaitu di mana itu siswa saya, kita sebagai guru kan hanya sebagai fasilitator seperti itu. Dengan siswa mereka akan bekerja sendiri, menemukan sendiri apa itu siklus air, bagaimana proses terjadinya dan mempraktikkan sendiri. Sehingga saya hanya memberikan penguatan saja kepada siswa bahwa siklus air ini loh seperti ini. Mereka itu menemukan sendiri seperti itu Bu Ika. Iya. Jadi bekerja sendiri, menemukan jawabannya sendiri. Ya, jadi gurunya sebagai fasilitator. Iya. Saya jadi ingat ini Bu Desi. Dulu ketika saya pernah berbincang dengan teman saya itu ada istilah begini. Saya dengar, saya lupa. Saya lihat, saya ingat. Saya praktikkan, saya paham. Jadi ini sepertinya sudah tercakup dalam pembelajarannya Bu Desi ini. Jadi saya semakin paham dengan itu. Jadi anak-anak bisa menemukan, bisa melakukan, mempraktikkan sendiri, dan akhirnya
paham dengan pembelajaran yang Bu Desi sajikan. Nah, Bu Desi, apa yang perlu dipertahankan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Desi laksanakan? Yang perlu dipertahankan yaitu misalkan media, Bu Ika, terutama di media di mana anak-anak itu jika tanpa media itu mereka menganggap pembelajaran itu hanya seperti biasa seperti itu. Tetapi ketika ada media, itu anak-anak begitu antusiasnya. Seperti itu. Jadi media itu harus kita tetap pertahankan walaupun kelas 5 itu juga butuh media konkret. Padahal biasanya benda konkret itu hanya untuk kelas 1, tetapi tidak menurut saya. Di mana kelas 5 juga harus tahu benda konkret itu seperti apa. Contohnya siklus air. Mereka tidak akan tahu bahwa sebenarnya air hujan itu berasal dari air laut yang menguap yang terkena oleh sinar matahari. Jadi dengan adanya pembelajaran ini dengan menggunakan media seperti itu mereka akan paham, oh ternyata air hujan itu asalnya dari air laut yang menguap, seperti itu Bu Ika. Jadi kalau hanya disampaikan secara klasikal hanya melalui metode ceramah, saya rasa itu kurang, seperti itu, kurang paham mereka. Menuangkan materi dalam bentuk hal yang konkret yang bisa dipahami oleh siswa, begitu ya Bu Desi ya. Saya lihat memang sangat menarik pembelajaran yang Bu Desi sajikan. Apalagi medianya dibuat berwarna-warni waktu itu nih. Nah, kalau tadi saya tanyakan yang perlu dipertahankan, ada tidak Bu Desi dalam kegiatan pembelajaran Bu Desi, ada tidak yang perlu diperbaiki dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Desi? Ada Bu Ika, saya merasakan sendiri itu ada yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu ketika melakukan proses pembelajaran, terutama ketika untuk anak yang bergaya belajar audio, itu ada beberapa siswa, saya rasa cukup banyak, sehingga saya itu harusnya membagi siswa itu menjadi kelompok kecil lagi. Nah itu tidak, jadi ada beberapa anak yang masih istilahnya sekitar 1 atau 2 anak itu kurang konsentrasi di dalam kelompok tersebut. Kemudian juga apalagi ya kekurangannya itu pada saat siswa itu membacakan kelompok, diskusi kelompok itu mereka masih istilahnya kurang tanggap, jadi masih istilahnya saling menunjuk seperti itu. Jadi itu sebuah PR atau kerja keras saya, bagaimana siswa itu sudah langsung belajar berani untuk membacakan tanpa disuruh, seperti itu. Baik. Jadi kalau saya tuliskan tadi, saya simak dari penjelasan Bu Desi, yang perlu diperbaiki dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei. Yang pertama adalah kurangnya siswa. Iya. Kekurangan siswa kurang aktif begitu ya Bu Desi ya. Namun ada beberapa yang kurang aktif. Ada sekitar 1 atau 2 Bu Ika, itu perbaikan mungkin untuk saya ke depannya. Selain itu kan pada saat melakukan pembelajaran, mungkin nanti perbaikan ke depannya saya akan melakukan sistem AR itu tadi, augmented reality, di mana itu penggabungan antara gambar visual dan gambar realita, gambar yang sebenarnya, seperti itu mungkin akan lebih menarik. Kemudian untuk evaluasi terakhir saya hanya menggunakan tes tulis saat itu. Mungkin perbaikan kedepannya saya akan melakukan kuisis menggunakan papermate atau kertas, seperti itu. Di mana kuisis itu biasanya menggunakan HP, identik dengan HP. Nah, untuk ini tanpa menggunakan HP, hanya cukup kertas. Jadi anak-anak tidak perlu memakai gadget, seperti itu Bu Ika. Jadi rencana perbaikan pembelajaran Bu Desi ke depannya dari segi kognitifnya, Bu Desi akan mengembangkan tes tulis yang biasanya dilakukan oleh siswa dengan menggunakan kuisis mode kertas. Gitu. Kemudian untuk strategi pembelajarannya menggunakan augmented reality. Dan untuk ini Bu Desi, untuk segi afektifnya atau untuk sikap sosial anak di kelas, apakah ada yang perlu dikembangkan lagi? Iya, mungkin nanti lebih saya kembangkan pada kekompakan. Misalkan contohnya itu nanti akan ada semacam
agar anak lebih semangat lagi. Breaking gitu Ice ya, Bu Desi breaking. ya. Iya, ice Kemarin breaking. ya Bu Desi sudah melaksanakan ice breaking dengan bagus ya, mungkin Tepuk mau ditambah semangat. lagi Nggih, begitu ya. ada kan kaitannya dengan emosional anak seperti itu. Tetapi itu saya rasa masih kurang, perlu dikembangkan lagi sehingga anak-anak merasa nyaman, merasa senang, tidak terasa mereka sebenarnya bermainlah sambil belajar seperti itu. Jadi jika harus belajar itu akan menjadi beban sama anak. Tapi jika kita sebagai guru membawa anak-anak istilahnya bermain sambil belajar, itu mungkin akan lebih menyenangkan. Baik, Bu Desi tadi menyampaikan pengembangan ke depannya terkait dengan strategi pembelajarannya. Ya. Kalau sebelumnya Bu Desi menggunakan PJBL. PJBL. Nah, untuk rencana ke depannya Bu Desi akan menggunakan augmented reality. Apakah bisa Bu Desi menjelaskan sedikit saja gambaran terkait dengan strategi pembelajaran augmented reality? Boleh sedikit saja, augmented reality itu disebut juga dengan AR. Kemarin saya juga memberikan kepada siswa, terutama tentang SBDP, tentang pola lantai, di mana di dalam tema itu sudah jelas ada gambar tari merak, tetapi hanya berupa gambar. Jadi anak-anak masih kurang paham, oh ini, tetapi anak-anak terutama murid saya itu belum tahu tari merak itu gerakannya seperti apa, pola lantai yang sebenarnya seperti apa. Nah, dengan AR kemudian saya scan, itu akan menjadi sebuah animasi di mana ada tarian merak dari awal sampai akhir sehingga siswa saya tahu, oh ini gerakannya tari merak dan ini loh pola lantai yang sebenarnya. Jadi kalau di tema hanya bacaan dan gambar saja, tapi kalau menggunakan AR itu nanti akan muncul semacam animasi, istilahnya 3 dimensi akan berbentuk. Iya. 3 dimensi. Sepertinya menarik sekali ya Bu Desi ya. Oh, Tapi menarik. saya membayangkan gitu bentuknya seperti apa Bu Desi? Atau kita perlu menggunakan beberapa alat atau media yang diperlukan untuk menggunakan model atau strategi augmented reality ini, atau gimana Bu Desi? Alatnya hanya Iya. 2, kita Iya. butuh handphone dan laptop, seperti itu aja. Handphone Cukup dan laptop. mudah sebenarnya. Perlukah kacamata khusus begitu Bu Desi? Oh, tidak perlu, tidak perlu. Oh, tidak Nanti perlu ya? itu semacam AR itu akan anak-anak itu semacam melihat video lah seperti itu. Jadi tidak perlu. Melihat video, HP dan medianya ini bagaimana Bu Desi? Kenapa? Saya tertarik sekali nih Bu Desi. Itu seperti ini Bu Ika, misalkan ada gambar binatang di sana, kemudian kita ambil HP, kita scan, nah di sana akan muncul binatang tersebut seperti itu videonya. Jadi mungkin lebih menarik daripada siswa hanya melihat, oh ini hanya gambar sebuah harimau. Berbeda kesannya ketika harimau itu seolah-olah seperti nyata, seperti itu. Oh, jadi kita siapkan gambar begitu Bu Desi. Iya, betul. Kemudian kita scan Scan gitu, nanti menggunakan gurunya, handphone, dan kita bisa melihat bisa video bergerak atau iya, bergerak, animasi 3 melalui dimensi. handphone yang sudah kita scankan Betul, tadi itu. betul. Nah, seperti itu. Menarik sekali ya Bu Desi ya. Sepertinya perlu ini kita coba ini. Saya ini perlu mencoba. Baik Bu Desi, untuk berikutnya. Nah, dari yang sudah Bu Desi sampaikan tadi terkait dengan rencana perbaikan pembelajaran ke depannya. Adakah Bu Desi punya rencana pengembangan diri Bu Desi untuk peningkatan kompetensi Bu Desi sendiri ke depannya? Ada. Rencananya saya itu ingin mengembangkan diri dengan melalui mengikuti kegiatan seminar-seminar, terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana sekarang saat ini terutama lagi booming tentang merdeka mengajar. Guru itu sekarang harus memenuhi kebutuhan siswa, seperti itu. Bukan siswa yang mengikuti guru, tapi guru yang harus mengikuti keinginan siswa. Kita harus tahu mulai dari gaya belajar, kemudian hobi mereka apa, seperti itu. Dan kita sebagai guru hanya bisa memfasilitasi mereka, seperti itu. Oke, baik Bu Desi. Nah, kapan nih Bu Desi akan melaksanakan rencana perbaikan pembelajaran sekaligus rencana pengembangan Bu Desi sendiri? Nanti saya akan jadwal secepatnya Bu Ika, nanti saya akan jadwal dulu, terus bagaimana ke depannya sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan lebih baik dari yang kemarin, seperti itu. Baik. Nah, Bu Desi, adakah sesuatu yang mengganjal di hati Bu Desi
dan juga terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Desi laksanakan? Ada Bu Ika, karena saya merasa walaupun ada murid saya 1 atau 2 itu merasa saya masih kurang maksimal. Mengapa ada 1 dan 2 anak tersebut, 1 atau 2 anak tersebut masih belum bisa mengikuti pembelajaran yang kemarin? Saya merasakan kekurangannya ada di situ, seperti itu. Masih ada yang mengganjal. Berarti saya harus melakukan lebih baik lagi sehingga tidak ada kejadian seperti kemarin ada yang 1 anak istilahnya kurang komunikasinya, kurang kerjasamanya dengan teman yang lain, seperti itu. Jadi kaitannya dengan anak-anak sendiri ya Bu Desi? Iya, seperti itu. Hubungan sosial anak Iya. dan koordinasinya gitu Oke. antar sesama anak itu Iya, yang jadi betul. ganjalan Bu Desi dalam pembelajaran kemarin gitu. Baik Bu Desi, apa Bu Desi yang Bu Desi dapatkan dalam perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan dalam perbincangan gitu. Jadi nantinya saya bisa mengajar lebih baik lagi, apalagi saya harus banyak belajar dari Bu Ika selaku guru penggerak. Ini yang menjadi motivator saya seperti itu, supaya bagaimana sih pembelajaran yang baik gitu. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya kurikulum merdeka Bu Ika, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya Bu Desi, saya juga masih calon ya Bu Desi, calon guru Iya, penggerak, calon dan guru mudah-mudahan penggerak. lulus menjadi guru penggerak. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan saling sharing bersama Bu Desi untuk kerjasama ke depannya dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita ya Bu Desi ya. Iya Bu Ika. Bu Desi, semuanya sudah Bu Desi ungkapkan di sini terkait dengan rencana pengembangan diri dan juga rencana perbaikan pembelajaran ke depannya. Apa komitmen Bu Desi untuk peningkatan kualitas pembelajaran berikutnya, untuk berikutnya itu? Komitmen saya banyak sebenarnya ya Bu Ika untuk kualitas pembelajaran ke depannya. Yang pertama, ya alhamdulillah di sini sudah ada guru penggerak. Jadi paling tidak saya harus mencontoh calon guru penggerak. Oh seperti ini saya akan menimba ilmu kepada beliau. Yang kedua, komitmen saya ingin pembelajaran di kelas saya lebih bagus, lebih baik, istilahnya lebih baik dan lebih baik, di mana saya harus mementingkan kebutuhan siswa seperti itu. Karena saya rasa masih sulit untuk memenuhi semua kebutuhan siswa dengan gaya belajar yang berbeda ataupun latar belakang mereka yang berbeda-beda seperti itu Bu Ika. Baik Bu Desi. Intinya harus tetap semangat di dalam memberikan pembelajaran ke siswa, kemudian kita harus sabar juga, kita harus bisa memenuhi keinginan siswa dan kebutuhannya. Baik, terima kasih Bu Desi atas kesempatan untuk bincang-bincangnya pada tahapan pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu Ika. Baik, demikianlah kegiatan pasca observasi pada aksi nyata kami di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian kegiatan supervisi akademik saya pada aksi nyata modul 2.3. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.